pertemuan ini kita akan membahas akuntansi perusahaan dagang, yaitu membahas tentang transaksi, syarat-syarat, serta penyusunan dalam jurnal umum. Sekarang kita bahas tentang akun-akun dan transaksi pada perusahaan dagang. Kita tahu bahwa perusahaan dagang kegiatannya adalah membeli barang dagang dan menjual kembali tanpa merubah bentuk. Oleh karena itu kegiatannya membeli dan menjual, maka transaksi yang akan muncul adalah transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Untuk transaksi-transaksi yang lain selain pembelian dan penjualan adalah sama dengan transaksi pencatatan pada perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang pertama, jika perusahaan membeli barang dagang, jadi yang dibeli itu merupakan barang dagang, maka akun yang dipakai adalah pembelian. Ya. Jadi kalau yang dibeli barang dagang, maka akun yang dipakai adalah pembelian. Kalau yang dibeli bukan barang dagang, maka akun yang dipakai tidak pembelian, tergantung apa yang dibeli. Misalnya dibeli peralatan, ya pakai akunnya peralatan. Jadi akun pembelian hanya khusus untuk membeli barang dagang. Kemudian yang kedua, yaitu dalam transaksi pembelian akan terjadi kemungkinan bahwa barang dagang yang dibeli itu akan dikembalikan karena satu, rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Maka kalau rusak atau tidak sesuai, maka akan dikembalikan. Maka transaksi pengembalian barang dagang yang dibeli, akun yang dipakai adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Ya, untuk debit kreditnya nanti ini kita bahas akun yang dipakai dulu. Kemudian yang ketiga adalah transaksi menerima potongan pembelian, karena nanti akan kita muncul syarat-syarat transaksi pembelian. Jika pembelian dalam masa potongan, maka akan menerima potongan pembelian. Jika terjadi penerimaan potongan pembelian, maka akun yang dipakai adalah potongan pembelian, ya, potongan pembelian. Kemudian yang kelima adalah membayar barang dagang yang dibeli secara kredit. Kalau kita membeli secara kredit, maka akan muncul utang. Maka akun yang dipakai adalah utang dagang. Nah, pada perusahaan jasa yang dipakai akunnya adalah utang usaha. Nah, dalam perusahaan dagang akun yang dipakai adalah utang dagang. Nah, untuk debit kredit, aturan mendebit dan mengkredit ketika pembelian muncul, maka akan dicatat di sisi debit. Ya. Ketika terjadi retur, nah retur pembelian selalu dicatat di sisi kredit. Kemudian potongan pembelian akan dicatat juga di sisi kredit. Beban angkut pembelian, kita tahu semua beban akan muncul di sisi debit. Kemudian utang dagang, kalau itu utangnya berkurang maka akan dicatat di sisi debit. Tapi kalau utangnya bertambah, misalnya membeli barang dagang secara kredit, maka akan utangnya bertambah, maka utang akan dicatat di sisi debit. Ya, itu tentang pembelian. Kita lanjut ke penjualan. Ya. Karena tadi dikatakan bahwa dalam perusahaan dagang itu kegiatannya yaitu membeli dan menjual kembali barang yang dibeli tanpa merubah bentuk. Maka yang membedakan dari perusahaan jasa adalah akun penjualan dan akun pembelian. Sekarang kita bahas yang penjualan, yaitu lanjutan yang pembelian tadi. Sekarang nomor 6. Ketika perusahaan menjual barang dagang, baik itu secara kredit maupun secara tunai,
Ketika menjual, maka akun yang muncul adalah penjualan, ya. Penjualan akan muncul di sisi kredit. Baik, begitu juga ketika kita menjual barang dagang, akan terjadi kemungkinan bahwa barang yang kita jual itu tidak sesuai dengan pesanan atau rusak atau tidak sesuai dengan harga dan sebagainya bentuk, maka itu pembeli tidak akan mau menerima dan akan dikembalikan kepada kita sebagai pihak perusahaan. Maka ketika kita menerima kembali barang dagang yang dijual, akun yang kita pakai adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Jadi untuk akun sebetulnya muncul akibat dari adanya transaksi. Mengembalikan barang dagang yang dijual, maka returnya adalah retur penjualan. Itu akan muncul di sisi debit atau dicatat di sisi debit. Kemudian yang keenam yaitu memberikan potongan penjualan. Sama ketika kita menjual barang dagang secara kredit dan kita memberikan syarat, nanti kita akan bahas, maka akan muncul akun potongan penjualan yaitu di sisi debit. Kemudian yang ke-9 yaitu membayar biaya angkut penjualan. Ketika kita membayar biaya angkut penjualan, maka akan muncul beban angkut penjualan. Beban angkut selalu muncul di sisi debit. Yang ke-10 yaitu ketika kita menerima pembayaran piutang. Ini terjadi apabila kita menjual barang dagang secara kredit, maka akan muncul akun piutang, ya, atau tagihan. Maka akun yang dipakai adalah piutang dagang, ya. Jadi bedanya dengan di perusahaan jasa adalah piutang usaha, kalau di perusahaan dagang maka kita pakainya adalah piutang dagang. Selanjutnya adalah syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang dagang yang dibeli secara kredit. Yang pertama contohnya syarat 2/10 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat potongan 2% dan batas pembayaran akhir adalah 30 hari dari tanggal transaksi, ya. Jadi dihitungnya dari tanggal transaksi. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat N/60, artinya batas pembayaran adalah 60 hari tanpa potongan. Ya, syarat ini bisa macam-macam, ya, bisa 2/15, 3/10, 3/15, N/30, N/40, N/60, tergantung dari perjanjian dengan pihak pembeli atau penjual. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah syarat EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan tanpa potongan. Jadi akhir bulan, bukan 30 hari tetapi akhir bulan. Itu tentang syarat pembayaran. Nanti akan kita coba. Sekarang contoh transaksi pembelian dan pencatatan dalam jurnal umum. Ya. Contoh transaksinya tanggal 2 Mei 2010 membeli barang dagang secara kredit dari toko muda sebesar 4 juta rupiah, syarat 2/10 N/30, ya. Karena itu dibeli secara kredit, sebetulnya tanpa keterangan kredit, kalau ada syarat berarti itu otomatis berarti pembelian atau penjualan secara kredit. Karena secara kredit maka akan muncul utang dagang, ya. Maka jurnalnya pembelian tanggal 2 Mei yaitu nama akun pembelian di debit 4 juta rupiah dan utang dagang di sisi kredit 4 juta rupiah, keterangan toko muda. Artinya kita membeli barang dagang ini dari toko muda, nanti kita akan membayarnya juga ke toko muda. Jadi ini keterangan ini hanya untuk memudahkan ini kepada siapa kita masih ada relasi untuk utang piutang.
Kemudian tanggal 3 Mei, ini contoh transaksi pembelian secara tunai, dibeli barang dagang dari toko Loli sebesar 3 juta rupiah. Karena dibeli secara tunai, maka kas kita akan berkurang. Jurnalnya pembelian selalu di sisi debit, kemudian kreditnya adalah kas, ya. Jadi pembelian di sisi debit 3 juta rupiah dan kas di sisi kredit 3 juta rupiah. Kemudian contoh berikutnya adalah untuk pembayaran beban angkut barang yang dibeli. Tanggal 4 Mei 2010 dibayar biaya angkut untuk barang dagang yang dibeli dari toko Muda dan toko Loli sebesar Rp300.000. Ya, maka jurnalnya jelas yaitu beban angkut pembelian yaitu sebesar Rp300.000 karena dibayar tunai maka kas dikredit Rp300.000. Itu untuk transaksi pembayaran beban angkut. Contoh transaksi berikutnya adalah contoh transaksi retur secara kredit dan retur secara debit, ya. Tanggal 4 Mei 2010 dikembalikan barang dagang yang dibeli dari toko Muda tadi, ya, tanggal 2 tadi, karena rusak senilai 300. Karena ini rusak maka dikembalikan. Maka jurnalnya adalah utang dagang. Kenapa utang dagang di debit? Karena barang yang kita beli secara kredit tadi kan kita muncul utang. Nah, karena kita kembalikan maka utang kita akan berkurang. Utang berkurang di sisi debit, ya, sebesar yang diretur. Jadi utang dagang di sisi debit Rp500.000 ini karena retur. Maka akun yang dikredit adalah retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp500.000 di sisi kredit keterangan toko Muda. Dan bagaimana yang retur secara tunai? Karena dibelinya secara tunai, kita kembalikan maka uang kita akan kembali, ya. Maka dikembalikan barang dagang yang dibeli dari toko Loli karena rusak sebesar Rp400.000, maka jurnalnya tanggal 4 kas di debit kita menerima uang sebagai retur, barang yang kita beli itu dikembalikan, kita kembalikan maka kita akan mendapat pengembalian uang, maka kita terima secara tunai, ya, karena pembeliannya secara tunai. Dan retur pembelian dan pengurangan harga sesingkat PH, pengurangan harga di kredit Rp400.000 itu sebesar returnya. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu transaksi pelunasan, ya. Tanggal 12 Mei dibayar kepada toko Muda atas transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 kita akan beli barang dagang secara 4 juta. Kemudian ada retur. Tadi tanggal 4 ada retur, maka dikurangi sebesar retur, maka utang dagang kita tinggal Rp3.500.000. Maka ini kita lihat perhitungannya dulu aja, nanti baru kita jurnal. Jadi perhitungannya tanggal 2 Mei kita akan membeli dari toko Muda yaitu Rp4 juta, syarat 2/10 N/30. Ini ya syaratnya. Kursornya susah, ya. Kemudian tanggal 4 Mei ada retur sebesar 500, maka utang ini kita kurangi. Utang Rp4 juta kita kurangi retur Rp500.000. Jadi sisa utang kita sampai tanggal 12 Mei itu tinggal Rp3.500.000. Sebetulnya dari tanggal 4 utang kita tinggal Rp3.500.000 karena 4 juta awalnya, kemudian ada retur Rp500.000, maka sisa utang kita menjadi Rp3.500.000. Karena syaratnya 2/10 N/30, artinya 10 hari setelah transaksi yaitu tanggal 2 ditambah 10 pas di tanggal 12. Jadi kalau lewat tanggal 12 berarti tidak mendapat potongan.
Karena ini masih masa potongan, maka mendapat potongan yaitu sebesar 2%, 2/10 kali sisa utangnya Rp3.500.000, maka ketemu Rp70.000. Maka yang kita bayarkan tidak lagi Rp3.500.000, tetapi dikurangi potongan Rp70.000, sehingga yang kita bayarkan tinggal Rp3.430.000 ya. Maka jurnalnya utang dagang ini sisanya ini setelah dikurangi retur di debit Rp3.500.000 dan kas tadi sisanya adalah setelah dikurangi potongan adalah Rp3.430.000 dan diikuti oleh potongan pembelian di sisi kredit Rp70.000. Jadi itu tentang transaksi pembelian dan cara pencatatannya dalam jurnal. Ya, sudah selesai. Sekarang akan kita lanjut ke transaksi penjualan. Ya, contoh transaksi penjualan dalam perusahaan dagang. Tanggal 13 Mei 2010 dijual barang dagang kepada CV Nila Rp3 juta, syaratnya 3/15 N/30. Karena dijual dengan syarat berarti itu muncul piutang dagang ya, tagihan. Kita akan nagih kepada CV Nila, maka akun yang dicatat adalah tanggal 13 piutang dagang di sisi debit Rp6 juta akibat dari adanya penjualan. Makanya akun yang dikredit adalah penjualan Rp6 juta ya. Nah, transaksi yang berikutnya tanggal 14 adalah dijual barang dagang secara tunai kepada Tuan Lana yaitu Rp3.500.000. Maka jurnalnya adalah tanggal 4 kas di debit Rp3.500.000